Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di video keempat tentang lapisan bumi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang gejala-gejala yang terjadi pada lapisan litosfer. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan tentang gunung berapi. Nah, jadi gunung berapi secara umum adalah istilah yang didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi pada material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, jadi mengingat di Indonesia sangat banyak gunung berapi, jadi kita akan bahas nih bagaimana sih jenis-jenis gunung berapi di Indonesia seperti itu. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis gunung berapi. Nah, berdasarkan bentuknya, gunung api itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada stratovolcano, perisai, sindekon, dan kaldera. Nah, sedangkan berdasarkan frekuensi letusan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Oke. Selanjutnya adalah prosedur tetap tingkat kegiatan gunung berapi. Nah, aktif normal itu berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan dan gejala vulkanik, tidak memperlihatkan adanya kelainan, jadi masih aman. Nah, pada level 2 itu waspada. Pada level ini terjadi peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil dari pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Nah, sedangkan level siaga itu peningkatannya semakin nyata dari hasil analisis pemeriksaan visual. Nah, sedangkan untuk yang level 4 atau bisa disebut dengan level awas itu menjelang letusan utama atau letusan awal yang berupa abu dan asap. Nah, selanjutnya langkah penyelamatan menghadapi gunung berapi. Nah, sebelum gunung berapi meletus, kita harus mengenali tanda-tanda bencana. Lalu kita setidaknya mengungsi agar terhindar dari bahaya lahar yang keluar dari gunung berapi. Nah, jika gunung berapi meletus, maka carilah perlindungan yang aman dan hindari tempat yang dilewati oleh lahar. Jadi hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan. Nah, selanjutnya mungkin bisa dibaca. Oke, selanjutnya adalah sesudah gunung berapi meletus. Nah, sesudah gunung berapi meletus, cari tempat penampungan atau evakuasi. Apabila memungkinkan, bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya bisa menentukan atap rumah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke lapisan hidrosfer. Nah, pada komponen lapisan penyusun bumi tadi terdiri dari 3. Nah, ini adalah lapisan ketiga, yaitu hidrosfer. Nah, hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfera yang berarti selimut. Nah, jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Nah, komponen pada lapisan hidrosfer akan kita bahas lebih rinci sebagai berikut. Pertama, siklus hidrologi. Siklus air atau daur hidrologi adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi proses penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air. Proses perubahan uap air menjadi titik air. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, seperti pada gambar dapat dilihat, siklus pendek itu terjadi penguapan, kondensasi, dan membentuk awan, kemudian hujan. Sedangkan siklus sedang itu dari penguapan, kondensasi, awan, terus awannya bergerak ke daratan, kemudian turun hujan, dan airnya mengalir ke sungai, kemudian turun ke laut. Nah, sedangkan pada siklus yang panjang itu bisa terlihat dari penguapan, kondensasi, kristal sublimasi, hujan salju, turun ke gletser. Maksudnya gletsernya turun di permukaan bumi, lalu ke sungai, lalu tembus ke samudra. Oke. Nah, unsur
unsur utama penyusun hidrologi yang terjadi pada proses hidrologi. Nah, yang pertama itu ada evaporasi air di permukaan bumi. Yang kedua itu ada kondensasi, itu uap air naik ke lapisan atmosfer. Lalu presipitasi, yaitu ketika titik-titik air, salju dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan. Lalu ada infiltrasi atau perkolasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, yang akan diserap oleh tanah dan mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah. Nah, lalu ada surface runoff, yaitu air dapat bergerak akibat aksi kapiler, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Nah, lalu perairan di darat. Nah, perairan di darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan, dapat berbentuk padat, es atau salju, dan berbentuk cair atau yang paling sering digunakan oleh manusia, itu air ya. Nah, perairan darat dibedakan menjadi dua, itu air permukaan dan air tanah. Perbandingan banyak air yang meresap dan mengalir di permukaan bergantung berbagai faktor, yaitu yang pertama ada jumlah curah hujan yang jatuh, kekuatan jatuhnya hujan butiran air hujan di permukaan bumi, lalu ada lamanya curah hujan, kemudian penutupan vegetasi di permukaan bumi, derajat permeabilitas dan struktur bumi, dan kemiringan topografi. Nah, air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan adalah wilayah perairan yang terdapat di permukaan bumi, yang meliputi sungai, danau, rawa, dan gletser. Nah, pertama kita akan membahas sungai. Nah, sungai adalah bagian muka bumi yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Miring berupa alur tempat air tawar mengalir menuju ke sungai induk atau ke laut. Nah, jenis sungai berdasarkan alirannya dibagi menjadi sungai konsekuen, sungai sekuen, sungai subsekuen, dan sungai obsekuen. Oke. Nah, lalu ada meander. Meander adalah bentuk aliran sungai yang berkelok-kelok. Ketampakan ini sering terdapat pada aliran sungai di daerah dataran rendah. Terbentuknya meander karena adanya reaksi dari aliran sungai terhadap batu-batuan yang relatif homogen dan kurang resisten terhadap erosi. Nah, seperti sungai Kapuas ya, bentuknya meliuk-liuk. Nah, lalu ada delta. Delta adalah material sungai hasil erosi yang berasal dari daerah hulu dan diendapkan di permukaan sungai. Sedimen hasil erosi sungai akan membentuk delta di muara sungai, yaitu pantai. Nah, delta dapat kita lihat seperti pada gambar ya. Oke. Nah, lalu ada danau. Nah, danau adalah suatu kumpulan air dalam suatu basin atau cekungan tertentu. Danau mendapatkan air dari curah hujan, sungai-sungai, mata air, dan air tanah. Oke. Kemudian danau itu dibedakan lagi menjadi danau geothermal atau tektonik, adalah danau yang terjadi karena adanya tenaga tektonik yang menyebabkan bentuk permukaan bumi lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Contohnya danau Tempe, danau Tauti, dan danau Poso. Kemudian ada danau vulkanik yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Oke. Kemudian ada danau Kars, itu terjadi di daerah Kars. Lalu ada danau Gletser yang terjadi karena pencairan es. Lalu danau Tapal Kuda yang berbentuk karena meander yang terputus. Nah, seperti bentuk tapal kuda ya. Lalu ada danau bendungan atau waduk yang terjadi karena adanya aliran air timur baik secara alami atau buatan manusia. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah dataran rendah yang tergenang air, baik air hujan, air tanah, maupun aliran permukaan. Genangan airnya relatif dangkal dengan permukaan hampir sama dengan permukaan air sungai, sehingga air yang ada seakan-akan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, jadi pada rawa ini, seperti banyak kita temukan di Pontianak ya, jadi rawa-rawa itu adalah genangan air, jadi tidak dalam dan relatif dangkal. Oke. Nah, jadi cukup sekian kembali penjelasan video ini karena sudah terlalu panjang, maka kita akan sambung ke video selanjutnya. Nah, jadi Bapak ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.